pajak penting karena pajak adalah sumber penerimaan negara yang paling besar, sehingga tanpa pajak maka negara ini tidak bisa terus bergerak maju dikarenakan tidak adanya dana. Apabila di masa lalu adalah mereka yang memegang tombak dan pedang untuk berjuang meraih kemerdekaan, maka sekarang pahlawan adalah mereka yang mau membayar pajak untuk menjaga eksistensi dari negara ini, dan juga mereka yang mau berkarya agar bangsa ini diakui dan dihormati oleh negara lain. Pajak sangat penting bagi generasi muda, sebab pemuda adalah potensi yang sangat besar yang dimiliki Indonesia untuk mencapai masa kejayaan yang sangat besar. Apabila di masa lalu pahlawan adalah mereka yang memegang bambu runcing dan pedang untuk meraih kemerdekaan, sekarang pahlawan adalah mereka yang mau membayar pajak untuk menjaga eksistensi dari negara ini, dan juga mereka yang mau berkarya agar bangsa ini diakui dan dihormati oleh bangsa lain. Pajak sangat penting bagi generasi muda, dikarenakan generasi muda merupakan calon wajib pajak. Mereka sangat dimungkinkan dapat menjadi seorang pengusaha, pejabat, pegawai, atau wajib pajak yang lain. Maka, ke depan tanggung jawab perpajakan ada di pundak mereka, dengan harapan kelak ketika mereka sudah menjadi wajib pajak, maka kepatuhan pembayaran pajak dan pelaporan pajak dapat lebih meningkat dengan tujuan akhir target pencapaian pajak tercapai. Ditambah pula, dengan adanya pajak, terutama materi-materi yang diberikan, akan membentuk mental kepribadian guna jadi warga negara Indonesia yang bertanggung jawab akan kemajuan bangsa ke depannya. Menurut saya membayar pajak sangatlah penting bagi seluruh warga negara Indonesia, khususnya generasi muda atau generasi milenial seperti kita. Karena merekalah calon penerima taat pajak, dan mereka pula yang harus memberikan contoh kepada seluruh masyarakat Indonesia bahwa generasi milenial ialah generasi taat pajak juga. Dan dengan kita taat membayar pajak berarti kita juga turut serta dalam membangun perekonomian negara. Pentingkah pajak bagi generasi muda seperti kalian? Bagi suatu negara, generasi muda adalah akar dari bangsa tersebut. Pemuda adalah potensi yang sangat besar dan masih muda untuk dibentuk agar masa depan mereka bisa menjadi perantara yang membawa Indonesia ke puncak kejayaannya. Pajak adalah sumber penerimaan negara yang paling besar, sehingga tanpa pajak maka negara ini tidak bisa terus bergerak maju dikarenakan tidak apa adanya dana. Apabila masa lalu pahlawan yang mereka memanggang tombak dan padang untuk berjuang meraih kemerdekaan, maka sekarang pahlawan adalah mereka yang mampu membayar pajak untuk menjaga eksistensi dari negara ini, dan juga mereka mau berkarya agar bangsa ini diakui dan dihormati oleh negara lain. Pajak bagi generasi muda seperti kita, menurut saya pajak bagi generasi muda sangat penting, dan generasi muda seharusnya sudah mulai berbenah diri dan mulai belajar tentang manfaat pajak bagi infrastruktur pembangunan di Indonesia. Dan perlu diingat juga bahwa pajak lebih dari 80% APBN Indonesia berasal dari pajak, sehingga jika diibaratkan pajak itu sendiri merupakan tulang punggung negara ini. Bagi suatu negara, generasi Z adalah akar dari bangsa tersebut. Dan generasi muda memiliki potensi yang sangat besar dan masih muda untuk dibentuk, agar di masa depan mereka dapat menjadi perantara yang membawa Indonesia menuju ke gerbang kejayaannya. Menurut saya penting bagi suatu negara. Generasi muda adalah akar dari bangsa tersebut. Pemuda adalah potensi yang sangat besar dan masih muda untuk dibentuk agar di masa depan mereka bisa menjadi perantara yang membawa Indonesia ke puncak kejayaan. Pajak adalah sumber penerimaan negara yang paling besar, sehingga tanpa pajak negara ini tidak bisa bergerak maju dikarenakan tidak adanya dana. Saya ingin bekerja di bank, dan saya memilih pajak penghasilan atau PPH yang merupakan pungutan yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas diperoleh dalam 1 tahun pajak. Penghasilan tersebut dapat berupa keuntungan usaha, gaji, honorarium, hadiah, dan lain. 75% dari jumlah peredaran bruto per bulan dari masing-masing tempat usaha.
Jatuh tempo pembayaran PPh pasal 25 adalah paling lama tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Pekerjaan impian saya adalah menjadi pengusaha. Pajak yang akan saya tunaikan ketika sudah bekerja adalah PPh 21. PPh 21 merupakan jenis pajak yang dikenakan terhadap penghasilan berupa gaji, upah, honor, tunjangan, dan pembayaran lain yang diterima oleh pegawai, bukan pegawai, mantan pegawai, penerima pesangon, dan lain sebagainya. Pekerjaan impian saya ialah menjadi pengusaha kuliner dan properti. Pajak yang saya tunaikan nanti ialah pajak PPh 21. Pajak PPh 21 merupakan jenis pajak yang dikenakan terhadap penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran yang lainnya yang diterima oleh pegawai, bukan pegawai, mantan pegawai, penerima pesangon, dan lain sebagainya. Pekerjaan impian kalian dan jenis pekerjaan apa saja yang kemungkinan akan kalian tunaikan ketika kalian sudah bekerja nanti? Pekerjaan impian saya adalah menjadi seorang pengimpor baju. Pajak yang saya ketahui itu PPh sebesar 17,5 dan terdiri atas BEA masuk 7,5 dan pajak pertambahan nilai PPN 10% dan pajak penghasilan PPh 0%. Pekerjaan impian saya adalah menjadi pengusahawan besar. Dan ketika saya sudah menjadi pengusaha dan memiliki usaha sendiri, maka saya sudah menjadi wajib pajak badan atau menjadi wajib pajak orang pribadi yang berprofesi sebagai pengusaha. Untuk itu ada sejumlah pajak yang harus saya bayarkan. Jenis pajak yang harus dibayarkan tersebut biasanya tertera pada SKT atau surat keterangan terdaftar saat saya mendaftarkan diri menjadi NPWP badan. Pekerjaan impian saya adalah menjadi pengusaha, yaitu membuka seperti kafe dan biliar. Pajak yang saya tunaikan nanti ialah pajak PPh 21. PPh 21 merupakan jenis pajak yang dikenakan terhadap penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain yang diterima oleh pegawai, bukan pegawai, mantan pegawai, penerima pesangon, dan lain sebagainya. Pesan dan kesan setelah saya mengikuti pelajaran ibu secara umum yaitu ibu orangnya baik, seru, humoris, dan tidak kaku dalam mengajar. Pesannya yaitu maaf bila saya sedikit mengerti pelajaran ibu karena baru kali ini saya mengikuti pelajaran perpajakan karena waktu SMK jurusan yang saya ambil yaitu administrasi perkantoran yang hanya mengurusi dokumen-dokumen dan surat menyurat. Saya selama mengikuti mata kuliah perpajakan ini yaitu semoga saya bisa menerima, menguasai materi yang telah dijelaskan, yang telah diberikan oleh ibu, dan kesannya yaitu senang walaupun tidak semua mata kuliah itu saya kuasai. Yang terpenting ilmu yang sudah diberikan ibu bisa saya terima dengan baik. Pesan dan kesan selama mengikuti perkuliahan perpajakan secara umum. Kesan, saya mendapat banyak sekali pengetahuan tentang perpajakan dan belajar bagaimana menjadi wajib pajak yang baik dan benar. Pesan, semoga saya menjalankan wajib pajak dengan baik dan benar. Pesan dan kesan selama mengikuti perkuliahan perpajakan secara khusus bersama Ibu Trinik. Kesan, selama saya belajar perpajakan bersama Ibu Trinik selalu menyampaikan dengan baik dan membuat mata kuliah perpajakan lebih menyenangkan. Pesan, semoga Ibu bisa lebih sabar lagi mengajar kami mahasiswa yang belum mengerti. Terima kasih. Kesan saya selama mengikuti mata kuliah perpajakan ini ialah saya menjadi tahu tentang perpajakan dan saya belajar bagaimana menjadi wajib pajak sebagai warga negara Indonesia yang baik. Karena sebelumnya saya belum pernah belajar pajak sekalipun, karena background keahlian saya ketika SMK yaitu teknik pemesinan.
Pesannya ialah semoga saya menjadi salah satu warga Indonesia yang taat pajak, dan selama belajar mata kuliah perpajakan bersama Ibu sangatlah enjoy sehingga dapat dimengerti oleh kami. Pesan dan kesan kalian selama mengikuti perkuliahan perpajakan secara umum, secara khusus perkuliahan saya sangat senang dan sangat membantu saya untuk mempelajari tentang pajak yang belum saya ketahui. Seumur-umur saya belum tahu mengenal banyak tentang pajak. Jadi saya masuk perkuliahan pajak dan diajar oleh Bapak atau Ibu, saya sangat senang. Pesan dan pesan saya terhadap belajar pengantar perpajakan hampir selama 1 semester ini bersama Bu Trinik. Saya kira Bu Trinik dulu adalah orang yang galak, tetapi ternyata perkiraan saya salah, dan ternyata Bu Trinik adalah orang yang sangat asik dan suka bercanda, dan itu membuat kami para mahasiswa sangat senang dan merasa tidak pernah bosan saat pelajaran pengantar perpajakan. Dan pesan saya, semoga Ibu selalu sehat selalu dan selalu sabar menghadapi mahasiswanya yang mungkin masih kesulitan dalam memahami pelajaran pengantar perpajakan ini. Pesan dan kesan saya selama mengikuti perkuliahan perpajakan, sangat senang dan sangat membantu saya untuk mempelajari tentang pajak yang belum saya ketahui.